Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Hadir semua? Oke, baiklah, hadir semua ya. Baiklah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, nah, Bapak ada ice breaking. Nah, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ikuti Bapak ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Bisa? Oke. Indonesia sempat dijajah oleh beberapa bangsa barat atau Eropa selama lebih dari 3 abad. Pada masa penjajahan, sejumlah bangsa barat merebut kekayaan tanah air dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu pada tahun 1453. Kawasan Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki. Sejak itu, hubungan dagang antara Eropa dengan Asia menjadi terputus, sehingga Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhannya. Bangsa Eropa harus melakukan penjajahan, mengarungi samudra untuk mendapatkan rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mulanya hanya ingin mencari rempah-rempah. Namun, tujuan itu berkembang dan imperialisme yang juga menjadi semboyan pada saat pelayaran pada saat itu. Tujuan kedatangan bangsa Eropa yaitu 3G. Gold, mencari kekayaan. Glory, memperoleh kekayaan. Gospel, mengembangkan agama Nasrani. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis berhasil datang ke Indonesia tidak lepas dari pelayaran Vasco da Gama yang telah berhasil menemukan India di kota Calicut. Portugis tiba di Ternate, Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abad. Pada tahun 1521, bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Portugis juga mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun tindakan Portugis yang sewenang-wenang, bahkan memaksa hak monopoli perdagangan, membuat rakyat semakin tidak senang dengan bangsa Portugis. Hubungan antara Ternate dengan Portugis berubah menjadi permusuhan setelah Portugis bertindak kasar, bahkan sampai membunuh Sultan Khairun atau Raja Ternate, yang akhirnya membangkitkan rakyat Ternate untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1521. Bangsa Spanyol datang ke Maluku, Indonesia. Tujuan bangsa Spanyol sama halnya dengan Portugis, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka membayar dari Filipina dan singgah di pelabuhan Tidore, Bacan, dan Jailolo.
Untuk menghadapi bangsa Portugis yang telah beranalisis dengan merakyat Ternate, Spanyol bergabung dengan Tidore. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan antara Spanyol dan Portugis. Antara Spanyol dan Portugis lebih unggul dibandingkan dengan Spanyol dan Tidore. Untuk mengakhiri permusuhan atas prakarsa Faust, diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang berisi 1. Perdagangan Portugis menguasai daerah Maluku sampai Tanjung Harapan. 2. Perdagangan Spanyol menguasai daerah Filipina. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan Inggris ke Indonesia dimulai oleh Prancis, Drake dan Thomas Convendis. Pelayaran Prancis dimulai pada tahun 1579. Armadanya berhasil membawa kembali ke Inggris. Kemudian perjalanan berikutnya dilakukan oleh Thomas dengan melewati jalur yang sama. Koksi dagang itu bernama EIC, East Indian Company. Sejak tahun 1600, EIC memperoleh hak yang istimewa oleh Ratu Inggris untuk mengurus perdagangan di Asia. Di akhir abad ke-18, EIC mengadakan hubungan dengan berbagai daerah di Indonesia. Meskipun berhasil menjalin hubungan perdagangan, tetapi Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh. Hal ini terjadi karena rakyat tidak senang dengan kedatangan EIC, karena EIC memaksakan cara dagang menurut aturannya sendiri. Belanda membuat Inggris tersingkir dari kawasan perdagangan Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu datangnya Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh perang tahun 80-an antara Belanda dengan Spanyol yang mengakibatkan penutupan pelabuhan Lisabon bagi Belanda oleh Spanyol, yang bertujuan untuk menekankan menghancurkan kekuatan ekonomi Belanda. Pelayaran Belanda ke Indonesia. Pelayaran Belanda ke Indonesia yang pertama dilakukan oleh Cornelis de Houtman yang berpedoman pada buku Interario karya Jan Huygens Linschoten dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Pada awalnya, Belanda menunjukkan sikap yang bersahabat, sehingga Belanda juga dapat berdagang dengan baik di Banten. Namun, keadaan berubah ketika Belanda menunjukkan sifat kekuasaan dan keserakahannya. Meskipun gagal membawa kembali rempah-rempah ke Belanda, pelayaran Cornelis de Houtman telah membuka jalan ke Indonesia di bawah pimpinan Van Nex dan Warwiji. Mereka pun berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Belanda dan mendorong pedagang lainnya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Demi mewujudkan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial, melakukan penindasan dengan membuat peraturan-peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada masa kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas
Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles membuat tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan mengundang ahli ilmu pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangsa raksasa dan terbesar di dunia. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak terjadi perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC, perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda memasuki akhir abad ke-18. Kejayaan VOC mulai merosot. Sistem tanam paksa. Awal mula tanam paksa saat Perang Jawa berakhir pada tahun 1830. Kerajaan Belanda berada di ujung jurang kebangkrutan. Belum lagi Belanda pada saat itu masih harus menghadapi Perang Padri yang belum usai dan revolusi Belgia yang meletus pada tahun yang sama semakin merugikan kerajaan Belanda. Mulai rancangan kebijakan buatannya, Johannes berniat menghapus sistem kebijakan liberal buatan Raffles yang bertumpu pada pajak dan sewa tanah, yang dianggap menyengsarakan masyarakat Hindia Belanda. Dengan sistem pajak berupa uang menjadi hasil tanam laku ekspor dan sistem kerja. Krisis yang dialami kerajaan Belanda inilah yang membuat Raja William I selama Perang Jawa berlangsung memerintahkan agar Jawa dieksploitasi menjadi sumber pemasukan kerajaan Belanda. Raja William I kemudian memanggil Johannes Pan dan Bose pada tahun 1828 untuk mengatasi krisis ekonomi kerajaan Belanda. Praktek tanam paksa. Pada prakteknya, sistem kultivasi rancangan Johannes ini mengalami banyak penyimpangan dan malah membuat masyarakat Hindia Belanda semakin sengsara. Sehingga para sejarawan menyebutkan sebagai sistem tanam paksa.
Mereka sengaja melakukan penyimpangan demi mendapatkan bonus persentase penjualan tanaman ekspor yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan terstruktur di Hindia Belanda. Berbagai penyimpangan ini membuat Johannes berhasil memenuhi misi besar yang diembannya. Kritik atas tanam paksa. Jumlah jam kerja yang tidak manusiawi pada masa tanam paksa berlangsung membuat para petani semakin sibuk mengurus tanaman laku ekspor milik pemerintah Hindia Belanda dan membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus lahan padi mereka sendiri. Kritik-kritik yang dilancarkan mereka akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau yang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama itu internal. Yang kedua itu eksternal. Faktor internal yang satu adanya kontak hubungan perdagangan. 2. Nusantara wilayah penghasilan rempah-rempah terbesar. 3. Tidak adanya persatuan antar kerajaan satu dengan kerajaan lain di Indonesia. Faktor eksternal. Selanjutnya itu faktor eksternal. 1. Berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat, sehingga apabila seorang berlayar ke arah barat maka ia akan kembali ke titik semula. Berlangsungnya zaman Renaissance Eropa. 3. Berkembangnya kekuasaan Islam semenjak jatuhnya perdagangan dan ibu kota Romawi yakni Konstantinopel ke tangan Islam. 4. Adanya Reconquista atau semangat perang salib, yaitu semangat dalam menaklukkan mereka. 5. Ambisi untuk menemukan wilayah baru dalam rangka ngemban atau mencari kekayaan, gold, kejayaan, glory, dan menyebarkan agama Nasrani, gospel. 6. Adanya perjanjian Tordesillas. Itulah materi kita pada hari ini yang kita pelajari. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada salah satu LKPD untuk kalian kerjakan. Nanti Bapak berikan ya. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.